Tak pernah berhenti-berhenti kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang senantiasa meliputi kehidupan kami yang ada di muka bumi ini. Allah yang bertata di hati dan jiwa kami. Allah yang selalu hidup di dalam Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami. Allah yang kami kenal melalui kasih Roh Kudus dan juga mengenal firman-Mu supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya. Setiap hari kami rindu Engkau Tuhan, karena itu kami butuh Engkau setiap saat dan waktu, seperti Bapa juga yang merindukan anak-anaknya. Terima kasih Yesusku, kami sambut bacaan kitab siang hari ini dan sukacita dalam Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan jiwa kami untuk mengerti, memahami hikmat daripada firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Samuel 18 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop Absalom terpukul kalah dan mati, yang berbunyi demikian. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian dia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Zeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah pemerintahan Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar besar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggang bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selainnya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan diikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan baginya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya,
Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai Tugu itu menurut namanya sendiri, sebab itu sampai hari ini Tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kuat kuasa-Mu terus menyertai hidup kami, agar kami tetap menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini yang selalu memberitakan Injil keselamatan, kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan kepada semua orang, sehingga semua orang dapat mengenal Yesus Kristus yang menjadi juru selamat semua orang, tanpa memaksakan kehendak kepada semua orang. Karena hidup ini adalah pilihan bebas untuk memilih mana yang mau diterima atau tidak, karena Tuhan tetap mengasihi orang-orang mau percaya atau tidak, karena Tuhan ada pengadilan yang adil masing-masing kepada semua orang. Maka karena itu hendaklah kita sebagai manusia menjadi orang-orang yang tetap teguh, beriman dan baik dan hidup benar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikianlah membaca Alkitab kita siang menjelang sore ini. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.